Iblis dan kisah kesengsaraan Ayub. Sebagai kitab tertua dalam Alkitab, cerita Ayub menyimpan banyak pelajaran dan inspirasi yang bisa kita gali kembali. Dalam lembaran-lembaran buku sebanyak 42 pasal ini tersimpan harta yang amat berharga pada zaman modern ini, kisah kesabaran serta ketabahan seorang anak manusia yang amat heroik dalam menghadapi kejamnya dakwaan iblis terhadap dirinya. Ayub adalah tokoh yang berasal dari Tanah Uz, sebuah daerah yang menurut penafsir Alkitab terletak di barat daya Yordania. Meskipun hal ini tentu saja masih menjadi sebuah perdebatan, sebab penekanan kisah ini bukanlah pada segi geografis tetapi lebih kepada penekanan karakter seorang tokoh iman yang dihormati oleh tiga agama besar dunia, Yahudi, Islam dan Kristen. Sebagai tokoh yang dikatakan sebagai orang terkaya di sebelah timur, Ayub tercatat memiliki banyak harta benda berupa tanah dan hewan ternak. Ada seorang laki-laki di Tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub 1:1-3 tb. Dari banyaknya pelajaran yang bisa kita petik, ada satu pelajaran penting, yaitu bagaimana iblis adalah tokoh yang disebut otak dari seluruh kesengsaraan Ayub berasal dari idenya. Tujuan iblis tetap sama sejak mulanya, yaitu mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita mendapat satu keterangan dari pasal 1 bahwa ternyata iblis memiliki akses antara bumi dan tempat di mana malaikat-malaikat yang dalam pasal 1 dikatakan sebagai Sons of God, atau Ben Elohim, berada serta dikatakan bisa berinteraksi dengan Tuhan meskipun tidak memandangnya secara langsung. Mengapa iblis memiliki akses istimewa seperti itu? Alkitab memberi suatu petunjuk bagi pembacanya. Iblis yang tidak lain adalah malaikat Tuhan sendiri yang pernah diberi otoritas besar untuk memimpin dan melayani ibadah penyembahan dalam kerajaan sorga. Tetapi karena hatinya berubah menjadi sombong berhubung dengan semarak kehebatannya, maka Tuhan mengusirnya dari hadapannya. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yehezkiel 28:14-17 terabita. Pengusiran Lucifer ke bumi tidak mengubah kodrat dasarnya sebagai malaikat yang memiliki power untuk dapat menghampiri bumi dan sorga. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan dan membuangnya secara permanen ke bumi? Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12:7-9. Wahyu, kitab terakhir Alkitab, dalam pasal 12 mencatat sebuah nubuatan di masa depan di mana Tuhan akan menyuruh Mikhael dan malaikat-malaikat lain untuk mengusir iblis dari sorga dan melemparkan mereka ke bumi. Tuhan masih memberi kesempatan kepada manusia yang ada di bumi untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan kejahatan. Sebab kalau iblis yang digambarkan sebagai naga besar ini sudah terusir dari sorga dan ada di bumi, maka ia akan membuat suatu kekacauan dan bencana yang dahsyat di bumi karena ia sadar waktu kedatangan Kristus Sang Raja akan datang, dan Mesias itu akan melemparkan ia dan malaikat-malaikatnya ke dalam lautan api tempat ia disiksa siang dan malam. Iblis memiliki sifat mendakwa dan mencobai orang-orang yang hidup dengan benar di bumi. Kisah Yesus Kristus yang dicobai iblis ketika sedang berpuasa di padang gurun atau ketika Petrus menyuruhnya tidak ke Yerusalem untuk mati di sana. Dalam kisah Ayub, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai dengan mengambil seluruh harta miliknya serta mengambil nyawa ke-10 putra-putrinya.
Singkat cerita, Ayub tidak hanya kehilangan seluruh harta bendanya karena dirampok orang-orang Sheba dan orang Kasdim, melainkan juga 7 anak laki-laki serta 3 anak perempuannya ikut mati dalam rumah saudara mereka yang sulung karena angin merobohkan rumah tempat mereka sedang berkumpul. Ayub mendengar berita tersebut satu persatu dari para utusan yang datang melapor. Anehnya Ayub merespon dengan satu perkataan yang mengagetkan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pukul 1:20-21. Apa sebetulnya yang dicari iblis dari seluruh kehancuran hidupnya? Iblis hendak mendengar Ayub mengutuk Tuhan. Iblis percaya kalau manusia hanya beriman kepada Tuhan kalau sedang diberkati saja. Ketika seseorang marah dan mengutuk Tuhan, maka sesungguhnya orang tersebut sudah serupa dengan sang pendakwa, yaitu iblis itu sendiri. Lalu apakah iblis berhenti dengan kegagalannya? Tidak. Dalam pasal kedua kita kembali disuguhi suatu adegan di mana Tuhan bertanya kepada iblis tentang betapa saleh dan benarnya hidup Ayub. Setan merespon dengan satu pernyataan, kulit ganti kulit. Setan ingin menaruh satu penyakit kulit yang mematikan pada sekujur tubuhnya sebab ia percaya bahwa dengan penyakit yang busuk itu Ayub pasti menyangkal Tuhan yang selama ini ia sembah.